Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Rumah Tekno. Dengan gua Arif, akhirnya Poco kembali merilis generasi smartphone terbarunya yaitu Poco X3 Pro. Ini adalah smartphone di kelas mid-range dengan harga yang juga mid-range tapi spesifikasinya flagship banget. Kok bisa? Bisa dong. Siap-siap aja mengerutkan dahi kalian buat yang udah beli HP 4 jutaan tapi speknya kentang. Yuk langsung aja kita bahas, tapi kasih like dulu video ini, lalu subscribe buat yang belum biar gak ketinggalan updatean terbaru di industri teknologi berikutnya. Kalau udah, let's get started. Sebagai HP yang kastanya ada di kelas menengah, wajarnya vendor smartphone akan memilih SoC kelas menengah juga, seperti Snapdragon seri 600 atau mungkin 700. Tapi Poco mencoba keluar dari kebiasaan tersebut dan mencoba menawarkan sesuatu yang baru bagi usernya. Karena kita tahu brand yang satu ini emang terlalu baik bagi usernya. Kali ini Poco memilih menggunakan SoC terbaru di kelas flagship yaitu Snapdragon 860 7nm sebagai otak Poco X3 Pro. Ini adalah jajaran SoC barunya Qualcomm di tahun ini dan Poco X3 Pro merupakan smartphone pertama yang mengadopsinya. SoC ini punya 8 inti dengan clock speed maksimal sampai 2,96 GHz dan GPU Adreno 640 sebagai pengolah grafisnya. Performanya sekelas dengan Snapdragon 855 Plus yang rilis tahun 2019 kemarin. Walaupun bukan yang tertinggi, namun SoC ini memiliki hardware dan teknologi yang Poco bilang sekelas dengan Snapdragon 865. SoC flagship tahun lalu. SoC ini mampu mencatatkan skor Antutu sampai 491.412. Kalau misalkan dibandingkan dengan Snapdragon 720G, ini jauh banget cuy. Snapdragon 765G aja masih kalah jauh. Kemudian SoC ini dipadukan dengan storage UFS 3.1 yang jarang banget ditemui di segmen menengah. Performanya jauh mengungguli UFS 2.1 yang lebih umum digunakan di segmen ini hingga selisih 198%. Untuk tipe RAM-nya sendiri adalah LPDDR4X up to 8GB. Dalam perilisannya, Poco mengklaim HP ini bisa menjalankan game Genshin Impact high setting di 50 frame per second. Soal panas gimana? Kalem, udah ada liquid cooling 1.0 plus. Tapi tetap aja bakalan butuh cooler tambahan kalau untuk gaming berat secara non-stop. Buat gamer non-stop ada baterai 5160 mAh yang bisa nemenin kamu main game sampai 11 jam. Kalau misalkan baterainya habis cukup dicas selama 59 menit aja sampai penuh dengan adapter charger bawaan 33 watt. Nggak hanya sangar untuk gaming, Poco X3 Pro juga memiliki kamera yang sangat mumpuni. Dia menggunakan susunan 4 buah sensor untuk kamera utama dengan sensor primer dari Sony berjenis IMX582 48MP. Sensor dari Sony emang bukan kaleng-kaleng. Buktinya gambar yang dihasilkan bener-bener cakep. Kemudian ada sensor makro 2MP dengan jarak fokus 4 cm, depth sensor 2MP buat ngebikin efek bokeh yang kelihatannya sih cukup rapi, dan juga sensor ultra wide 119 derajat 8MP yang selain handal untuk foto-foto landscape, handal juga untuk foto low light. Poco juga menyematkan mode unggulan di kamera ini yaitu video clones dan juga dual video. Buat kamu yang suka selfie-selfie, ada kamera selfie 20MP yang dilengkapi dengan night mode dan tentunya fitur beautifikasi lainnya. Di bagian bodi, Poco masih mempertahankan ciri khasnya dengan reflective chroma design bertuliskan font Poco di panel belakang yang besar. Kali ini Poco X3 Pro tampil dengan 3 varian warna berbeda. Jenis panelnya punya finishing layaknya kaca dengan material dari plastik. Poco X3 Pro juga dilengkapi dengan NFC, Z-Axis linear motor, dan dual speaker dengan high-res audio yang punya skor di ExoMark 63. Beda tipis dengan Galaxy Note 20 Ultra. Di sektor layar,
Poco X3 Pro menggunakan layar IPS 6,67 inci dengan dot notch. Resolusinya Full HD+, dan dibekali dengan refresh rate 120 Hz dengan teknologi Dynamic View yang otomatis bisa menyesuaikan refresh rate sesuai skenario penggunaan, dan juga punya touch sampling rate 240 Hz yang udah lumayan cepat untuk gaming fast hand. Layar ini juga diproteksi oleh kaca Corning paling keras di dunia saat ini, yaitu Gorilla Glass 6. Buat yang nanya sensor fingerprintnya di mana? Jawabannya ada di tombol powernya. Dengan spek yang cukup buas, Poco X3 Pro punya bandrol harga yang lumayan untuk HP di kelas menengah. Tapi mengingat dia menggunakan spek layaknya flagship, harganya jadi kelihatan murah. Varian basicnya dengan konfigurasi 6128 dibanderol dengan harga 249 euro atau sekitar 4,3 juta rupiah. Tapi bisa dibeli dengan harga yang lebih murah lagi saat early bird dengan harga 199 euro alias 3.413.000 rupiah. Gokil abis. Bahkan di Eropa sana jika dibandingkan dengan Poco X3 NFC, harga retailnya 20 euro lebih murah dan juga harga early bird-nya 50 euro lebih murah. Gimana bisa? Speknya lebih tinggi dari Poco X3 NFC, tapi harganya kok jadi lebih murah. Sedangkan untuk varian 8256 dibanderol seharga 299 euro alias 5,2 juta rupiah dengan harga early bird 249 euro alias 4,3 juta rupiah. Wah, parah sih ini. Parah. Ini baru harganya di Eropa loh. Coba aja nanti di Indonesia pasti bakalan lebih murah lagi. Gua sampai males ngebayanginnya sih. Coba deh kalian tulisin prediksi kalian berapa harganya pas nanti dirilis di Indonesia. Yang jelas HP ini bakalan susah banget didapetin karena you know lah, banyak oknum tengkulak di luaran sana yang pengen cuan dengan sistem jualan HP Xiaomi CS di Indonesia. Gimana guys? Auto nyerah rebutan stoknya? Semangat aja pokoknya. Sebenarnya selain Poco X3 Pro, ada juga Poco F3 yang dirilis bareng, tapi kita bakalan bahas di video lain aja, biar durasinya nggak kepanjangan. Oke, segitu aja guys. Silahkan tuliskan pendapat kalian dan juga keresahan kalian tentang HP ini di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan bagiin ke sosial media kalian kalau kalian suka, atau dislike 2 kali kalau misalkan kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk support kalian ke channel ini. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.